Ya, kita kembali di Lunch Talk. Semakin menarik kalau kita mau membahas ini karena memang kita langsung berinteraksi juga dengan ahli-ahli yang memang sudah cukup lebih tahu ya bagaimana kasus ini berkembang. Ke Pak Thomas dulu. Pak Thomas, kalau Anda melihat sejauh ini kasus ini bergulir, ini kan terkesan banyak pihak mengatakan kok lama sih polisi mengungkap kasus ini, kok polisi terlalu berhati-hati. Tapi di sisi lain setelah diungkap atau maksud saya setelah ditetapkan seorang tersangka, banyak juga pengamat yang mengomentari bahwa ini terburu-buru. Karena ya banyak hal lah, salah satunya adalah kemudian proses pembunuhan Mirna ini tidak menggunakan benda tajam, tapi menggunakan sebuah racun misalnya, seperti itu. Ya, saya kira ini kan misteri dan menyebabkan orang mati ya, kehilangan nyawanya. Semua orang berharap itu cepat terungkap. Nah, sasarannya adalah polisi. Yeah. Nah, saya melihat polisi sudah bekerja keras ya, dan dia juga tidak mau ceroboh karena penegakan hukum itu kalau buktinya tidak kuat itu bisa dikembalikan. Atau kalau nanti Jessica sebagai tersangka dia mengajukan pra peradilan, itu kalau barang bukti tidak kuat itu hakim bisa memutus dibatalkan ini. Tapi memang sesulit itukah untuk kasus yang kali ini Pak sebenarnya? Saya kira sulitnya karena kan dia tidak mau mengaku, ya. Jadi perlu pengakuan dari berbagai barang bukti, saksi dan saksi ahli. Nah ini kan polisi harus mengumpulkan itu semua, begitu ya Pak ya? Itu, ya kerja keras ya ini itu. Jadi berbagai ahli, psikolog, lalu hipnoterapi. Itu yang harus disatukan sama kalau polisi. diketemukan katanya celananya dibuang. Yang ini. Itu barangkali kalau di situ ada satu butir atau mungkin satu butir itu menempel udah bukti yang sangat kuat. Itu secara DNA bisa ditelusuri. Tapi nggak mesti, berarti sialina di sini kalau saya boleh tanya, apakah bentuknya liquid atau bentuknya bubuk? Kalau liquid itu kan kenapa diperiksa kulitnya? Kulitnya itu kan nggak kenapa-napa. Tapi kalau bubuk berarti satu butir pun jatuh, dia bisa di DNA-nya ya tadi Pak? Iya bisa. Kan DNA kan nggak hanya tubuh, tapi sesuatu yang ada kaitannya itu bisa. Ya, Mbak Popi, saya akan menuju ke penelpon terlebih dahulu. Ini ada Pak Johannes di Surabaya. Selamat siang Pak Johannes, silakan. Halo, Pak Johannes? Dapat mendengar suara saya dengan baik? Iya. Oke. Selamat siang Berita Satu. Halo Pak Johannes. Anda mendengar saya? Iya ya. Halo? Halo? Halo, Anda bisa mendengar saya? Halo Pak Johannes? Iya. Baik, kita mengalami gangguan komunikasi. Saya pernah mengetahui. Popi, kalau tadi kan disampaikan bahwa bisa dilakukan hipnoterapi gitu ya. Bisa atau tidak dilakukan hipnoterapi kalau misalnya tadi lie detector pun bisa diakalin oleh orang-orang dengan tingkat kecerdasan tertentu. Gimana tuh? Kalau hipnoterapis itu ia akan mudah karena saya juga memberikan hipnoterapis juga ya untuk katakanlah pasien atau klien-klien tertentu gitu loh. Nah, pada saat kita mau membuat mereka menjadi rileks, kalau dia logikanya bermain terus, jadi orangnya pemikir, itu akan kesulitan banget gitu loh. Dia nggak trust ya pertama, kemudian dia analisanya gue mau diapain sih gitu loh. Ketiga, dia bisa juga memanipulasi dengan seolah-olah dia terhipnosis. Jadi seolah-olah sok tidur, ayo wawancara saya. Ini orang yang sebagai pelaku yang ingin memberikan hipnoterapi ini ditanyain dong, kemarin peristiwanya bla bla bla, diceritain seolah-olah. Padahal itu ngarang. Padahal itu ngarang. Dan untuk orang-orang yang pintar berakting, itu simpel banget untuk seolah-olah. Iya. Ini pun terlihat di sosok Jessica ini Mbak? Kalau untuk dilihat di sini kita nggak bisa mengaitkan karena kan saya nggak melihat secara langsung itu ya. Jadi nggak bisa apakah yang bersangkutan ini misalnya pintar berakting dan lain-lain tuh agak kita nggak bisa ke sana. Pak Thomas, kalaupun memang hipnoterapi ini dilakukan, seberapa kuat ini bisa menjadi satu alat bukti lah ya hasil dari hipnoterapinya. Ya, alat bukti yang bisa diteruskan ke pengadilan itu kan dua ya, tapi saya kira polisi kita berhati-hati ya sang ini. Ya itu takut kejadian sekarang kan semua orang bisa minta bantuan pengacara ya. Pengacara itu dimanapun untuk kalau bisa membebaskan orang bersalah pun dibebaskan. Ini memang profesi pengacara ya yang ini. Jadi itu. Jadi
polisi kita sedang bekerja keras menurut saya. Karena polisi kita kan sekarang mengejar pengakuan dengan scientific investigation. Jadi bukan seperti zaman dulu. Kalau seperti zaman dulu kita gaplokin aja dia akan ngaku. Nah ini caranya agak sekarang dengan memakai bantuan tenaga ahli. Oke, ya. Keterangan ataupun apa namanya ya hal-hal yang kemudian disampaikan oleh Jessica sendiri pada saat penyelidikan waktu itu memang sepertinya membuat polisi membutuhkan waktu lama untuk menentukan Jessica sebagai tersangka. Seberapa jauh keterangan dari ya Jessica kemudian ini akhirnya membuat prosesnya juga menjadi agak sedikit lama gitu. Keterangan dari pihak Jessica kan? Keterangan dari pihak Jessica yang dibilang bahwa kadang keterangannya A, kadang keterangannya B, ini yang berubah-ubah, akhirnya betul inkonsistensi. betul menjadi menyulitkan kepolisian untuk sampai ke kesimpulan tertentu. Kan kemarin statementnya kan karena di BAP kan kembali karena ada inkonsistensi. Menurut pengacara, saya nggak tahu menurut polisi. Menurut polisi dia berubah acara. Nah ya ini saya kira kan perlu bahwa di samping itu harus ada bukti yang lain, jadi memperkuat. Kalau bisa lebih dari ini akan lebih cepat. Mungkin pemahaman yang inkonsistensi di sini adalah gini. Kemarin statementnya ayahnya Jessica, saya mengandai, saya tidak tahu nih. Artinya misalnya gini nih, inkonsistensi itu kayak gini. Kemarin kamu pesannya apa? Ya, air mineral. Air mineral gitu ya. Nah, gitu kan. Sedangkan itu hasilnya di situ adalah 2 koktail, 1 kopi. Yang dia dapat beli 1 gratis 1. Koktail itu ada alkoholnya. Kalau nyeri lambung, jangan minum alkohol. Gitu kan, maka dia tidak mencicipi kopi. Oke, tapi dia minum koktail juga sebenarnya. Nah, gitu. itu inkonsistensi. Nah, sedangkan pertanyaannya pada saat ayahnya, nah itu dia, di situ tuh inkonsistensi. Ya, itu yang akhirnya membuat prosesnya agak sedikit lama. Tapi itu yang membuat dia tidak kelihatan smart ya. Tapi kita terima telepon dulu, Pak Johannes. Oke. Halo Pak Johannes. Silakan Pak Johannes. Halo ya. Pak Johannes. Iya. Iya, silakan Halo. Pak. Iya. Iya, selamat siang. Selamat siang Pak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak Ini saya Johannes. cuma mau mengingatkan, Bu. Selamat siang. Saya pernah melihat sendiri suatu kejadian yang ada di Denpasar. Halo? Halo? Pak Saya Johannes, pernah melihat sendiri suatu kejadian yang pernah ada di Denpasar. Yaitu dalam satu perusahaan itu ada 2 orang yang meninggal dunia karena masalah keracunan. Karena masalah keracunan. Permasalahannya sudah diselidiki oleh polisi. Tapi kemudian dihentikan karena katanya tidak cukup bukti. Halo? Oke, baik, itu saja Pak Johannes ya. Jadi kasusnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Johannes. Ya, memang tadi juga ingin saya tanyakan itu sebenarnya bahwa kasus pembunuhan yang terjadi mungkin tidak terlalu banyak ya kita melihat kasus pembunuhan itu dengan menggunakan racun. Lebih banyak mungkin kalau di Indonesia benda tajam atau mungkin lebih ekstrem lagi mutilasi atau apapun. Ini juga gitu, sebenarnya kalau kita pikir kalau racun itu secara psikologis dia itu halus ya, gitu kan, racun diracunin gitu, artinya halus, nggak ekstrim, nggak ada darah-darah, nggak ada pemukulan dan lain-lain. Nah, itu mungkin perlu analisa dari kriminolog juga sih. Cuman jelasnya adalah kepribadian orang yang melakukan ini ada rasa sayang, ada rasa nggak tega. Tapi secara psikologis ada gangguan karena ngebunuh orang. Jadi motifnya tuh mau ngebunuh, outputnya adalah meninggal aja gitu kan. Cuman caranya itu dimilih yang halus. Gitu. Ini bukan tipikal orang yang show off. Artinya bukan tipikal orang yang memperlihatkan melakukan secara visual. Bisa jadi pelakunya si A, bisa jadi orang di luar dan lain-lain. Anda menangkap itu juga Pak Thomas, bahwa orang terdekat yang menjadi pelaku. Yang pertama kan motivasinya itu apa ya? Racun itu hanya tool. Ya, nah di latar belakang ini kan seringkali susah, seperti kan pernah kasus Munir, ya, itu racun tuh sebenarnya. Nah, Cyanida juga ya? Cyanida juga. Juga. Nah, tapi itu kan kompleks sekali, itu agak beda ya, ada politiknya sekali. Nah, kita kembali ke Jessica dengan praduga tak bersalah ya, karena dia sudah ditetapkan jadi tersangka.
kita harus melihat apakah Jessica di situ dia sebagai otaknya dan pelaku, atau di belakang itu juga ada yang lain, konspirasi. Ini saya kira polisi juga lagi menggali ini nih, makanya agak lama dan saya kira masih terukur dalam arti polisi kan boleh 20 hari menahan, kemudian ditambah lagi. Tapi kalau memang nanti tidak ada bukti, ya bebaskan saja demi hukum. Karena polisi tidak. Karena memang tadi juga disampaikan juga bahwa kalau menggunakan kekuatan daripada penasihat ahli dan lain-lain seperti itu kan kerjanya nggak setiap hari, di mana kan ada Sabtu Minggu jeda. Kalau polisi kan 24 jam. Misalnya kita dikasih sebagai saksi ahli nih gitu kan, saya bawa pulang kasus berkasnya juga ngerjain ini kan butuh waktu, nggak dadak-dadakan gitu kan. Nah itu membuat prosesnya jadi lama, dan kekuatan di sini adalah benda mati semua. Satu, CCTV benda mati, kopi benda mati, bukan manusia yang bisa dipertanyakan, dan pelakunya ini juga di TKP. Orang kan pikir TKP dulu baru melingkar keluar kan. Kita akan mencoba menelpon, ada Pak Nelson di Tangerang. Pak Nelson, silakan. Ya, selamat siang. Iya. Halo. Iya, selamat siang Pak Nelson, silakan. Ya, saya mau komentar aja nih soal penyidikan kasus ini ya. Kebetulan saya praktisi hukum juga ya. Saya mau menekankan aja, jadi polisi itu jangan mengejar kejujuran dari tersangka. Gitu. Tersangka ini nggak bakalan ngaku, gitu. Jadi gimana caranya polisi mengembangkan seluruh proses penyidikan, mencari semua barang bukti, ya semua alat bukti yang diperkenankan secara hukum, jangan dengan cara mengejar pengakuan dari tersangka secara hukum pidana ya. Di hadapan hukum pengakuan tersangka itu urutannya terakhir gitu. Paling tinggi itu keterangan saksi, ya. Habis itu alat bukti surat, terus keterangan ahli, ya, petunjuk, baru keterangan terdakwa. Jadi jangan seolah kejujuran itu yang dikejar. Karena memang ada hal lain yang bisa dikejar gitu ya. Baik, itu saja Pak Nelson, terima kasih. Ya, makasih. Ya, sampai jumpa. Karena itu saja ya, kalaupun memang ini menjadi satu proses yang katakanlah menjadi goal dari kasus ini adalah pengakuan, ya pengakuan nggak akan ngaku gitu. Sebaiknya kemudian mengandalkan indikator-indikator yang lain. Menurut Anda seperti apa? Kalau saya melihatnya polisi sudah melakukan kerja keras, dan pada saat proses penangkapan sudah dipertimbangkan matang. Itu saya yakin banget gitu loh. Nggak mungkin karena resikonya berat loh. Kalau sampai salah tangkap dan lain-lain kan bisa nama baik juga kena, ya. Bisa kena banyak hal gitu dah. Saya sih yakin seperti itu. Pasti pertimbangannya banyak gitu loh. Nggak satu orang yang diminta masukan kan beliau. Kita ngelihat kan sih ini dipanggil, itu dipanggil, ini dipanggil gitu loh. Saya yakin sih udah punya perencanaan panjang itu. Baik, ya kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di Lanstock.